Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 Kementerian Agama di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2501310022. Pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, saya melakukan uji kinerja di sekolah MTS S Insan Cita Medan di kelas 8 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, kalau begitu coba cek dulu rapian seragamnya. Apakah sudah rapi? Kebersihannya? Sudah? Oke, baik. Terlebih dahulu kita berdoa ya nak bersama. Seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Berdoa. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Berikutnya mewujudkan rasa nasionalisme kita, menyanyikan lagu nasional ya. Lagu wajib yang berjudul Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri semua. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Oke, silakan duduk anak-anak. Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Di sini ada sedikit motivasi untuk anak-anak ibu semuanya ya. Coba perhatikan ke depan. Di dalam pembelajaran ada namanya kita merasa lelah. Setiap belajar itu memang sangat melelahkan nak. Namun lebih laginya kalau kita tidak mau belajar ya, merasakan kelelahan. Tapi nak, kalian tahu bahwasanya yang lebih melelahkan itu adalah jika kita bodoh. Nah, kemudian di dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh nak. Apapun itu supaya bisa dan mencapai cita-cita begitu ya. Nah, oke, semangat anak-anak ibu semuanya. Suaranya belum semangat, mari kita beri tepuk semangat. Ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya pada hari ini ya kita masuk di semester 2 akan belajar tentang
dinasti Al-Ayyubiyah. Tujuannya adalah bagaimana kalian dapat menganalisis proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Lalu kalian akan mampu juga mengidentifikasi siapa saja penguasa dinasti Al-Ayyubiyah. Yang ketiga, kalian akan mampu menunjukkan sikap keteladanan dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ya, Ibu mau mengetahui kompetensi pemahaman awal kalian? Nah, Ibu mau bertanya dulu di antara kalian di sini, siapa yang masih ingat dan tahu apa arti kepemimpinan? Ada yang tahu? Oke, silahkan nak. Tolong berdiri. Sejak zaman Nabi Muhammad, Ya. dilanjutkan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian di zaman dinasti Abbasiyah, Umayyah, kepemimpinannya secara turun-temurun atau monarki. Oke, ya silakan duduk. Bagus. Beri tepukan dulu nak buat temannya. Nah, kepemimpinan ini dari sejarah Rasulullah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu tentang perang salib? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Perang salib adalah perang yang terjadi antara umat muslim dan umat Kristen. Benar, tepuk tangan dulu. Bahwasanya perang salib itu adalah sebuah pertikaian yang terjadi antara orang muslim dan non muslim ya. Nah, dari mereka berperang itu akan terjadi banyak korban pembunuhan gitu ya. Nah, siapa yang nanti akan melawannya? Ini sesuailah dengan materi kita hari ini, dinasti Al-Ayyubiyah. Ada nanti sosok yang dimana dia menghadapi dan mampu menyerang pasukan salib. Namanya nanti terjadi perang salib. Oke, paham semua? Oke. Next, ada pemerintah nih melemah. Ya, mereka saling berebut kekuasaan. Ekonominya kacau. Dan sampai bersamaannya juga ada yang menyerang. Ya. Nah, kondisi ini dapat membuka peluang pastinya akan muncul pemimpin baru. Di sini Ibu tanya dulu. Dari pemimpin yang lemah ini, apalah dampaknya bagi negara itu? Itu satu dulu ya. Yang kedua, langkah apa yang harus dilakukan supaya umat Islam ini dalam pemerintahannya supaya maju? Siapa yang bisa menjawabnya? Oh ya, silakan nak. Ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, bahwasanya ketika ada nanti pemimpin baru pastilah ada tantangannya. Dan siapa yang bisa menjawab tantangan itu ialah kalau bisa ada pemimpin yang adil, yang baik dan kuat yang bisa menghadapi tantangan itu. Paham nak? Oke. Berikutnya, di sini nanti akan berikan ya video dan kalian akan simak. Setelah kalian simak, nanti akan Ibu beri pertanyaan ya di dalam kertas yang namanya LKPD. Kalian kerjakan. Bisa? Oke. Salahuddin Al-Ayyubi, dah? sang pahlawan Islam dari Tikrit, bukan hanya seorang jenderal tangguh, tapi juga pendiri dinasti Ayyubiyah. Lahir di tengah hiruk-pikuk perang, ia menguasai seni strategi, politik, dan teologi. Sebagai wazir Mesir, Salahuddin membangun kekuatan militer dan ekonomi, menggantikan dinasti Fatimiyah Syiah dengan Islam Sunni, lalu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Prestasi terbesarnya, merebut Yerusalem dari tentara salib pada 1187 Masehi, setelah kemenangan epik di Perang Hattin. Hebatnya, meski ditantang Raja Richard dari Inggris, Salahuddin menunjukkan kebijaksanaannya melalui perjanjian damai, menjaga Yerusalem tetap di tanah Muslim. Ia wafat pada 1192, meninggalkan warisan kejayaan yang tak terlupakan. Pada abad ke-10 Masehi,
Dinasti Fatimiyah, dinasti Islam yang berpusat di Mesir, mencapai puncak kejayaannya. Dengan ibu kota megahnya, Kairo, Fatimiyah dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Namun, kekuasaan internal dan perang saudara melemahkan dinasti ini, membuka jalan bagi penaklukan asing. Pada abad ke-12, pasukan Salib menaklukkan sebagian besar wilayah Fatimiyah, tetapi perlawanan terus tumbuh. Masuklah Salahuddin Al-Ayyubi, jenderal besar dan pemimpin Muslim yang memimpin pasukan untuk merebut kembali tanah suci. Pertempuran Hittin pada tahun 1187 menjadi puncak perlawanan, di mana Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan Salib. Dengan berakhirnya dinasti Fatimiyah, kejayaan dan kehancuran mereka menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, atau di dunia barat dikenal dengan nama Saladin, adalah pemersatu dunia Arab di abad ke-12. Seorang pahlawan yang dikagumi kawan maupun musuhnya. Dia mengerti batas-batas kekerasan, penuh toleransi dan kemurahan hati, sehingga banyak orang Arab dan Eropa melihatnya sebagai contoh ideal sosok kesatria. Salahuddin adalah salah satu pemimpin mereka sepanjang masa, dengan kebajikan yang menyamai prestasinya. Kota itu disertai pembantaian dan pengusiran terhadap warga Muslim, Yahudi, dan Kristen Ortodoks. Hampir 40 tahun setelah takluknya Yerusalem, tepatnya di tahun 1138, Yusuf bin Ayyub Nasruddin lahir di Tikrit. Selama 2 abad sejak kemunculannya di tahun 973, kekhalifahan Fatimiyah telah menguasai Mesir. Namun pada masa Salahuddin, dinasti Fatimiyah mengalami kemerosotan. Dari 15 wazir Fatimiyah, 14 orang meninggal dunia dengan pembunuhan. Dan salah seorang wazir bernama Syawar yang menduduki kekuasaan dengan cara membunuh wazir terdahulu lolos dari rencana pembunuhan terhadap dirinya. Pada tahun 1163, Syawar muncul di Istana Nuruddin di Damaskus, tempat Salahuddin muda mengabdi. Setelah beberapa kali pertempuran, aliansi yang dikenal dengan Perang Fatimiyah berhasil amarah. Setelah mengeksekusi sang pemimpin Syawar, Sirkuh diangkat menjadi wazir Mesir oleh Khalifah Al-Adid. 3 bulan setelah menjabat, Sirkuh jatuh sakit dan meninggal dunia tak lama kemudian. Dengan penguasaan penuh atas Mesir, semakin mendekatkan Nuruddin akan tujuannya yang juga menjadi tujuan Salahuddin untuk mengambil kembali Yerusalem dari. Itulah dia. Ibu akan menjelaskan ada materi ya. Oke. Harus kalian ketahui, untuk yang pertama, Salahuddin itu dari sejak kecil dia dididik oleh ayahnya, ya, yang bernama Najmuddin. Usia 26 tahun beliau bergabung dengan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh. Kemudian di usia 32 tahun Salahuddin itu menjadi wazir, yaitu seorang gubernur. Kemudian di usia 45 tahun, beliau menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam kala itu. Kenapa? Karena beliau mampu menaklukkan wilayah. Ditaklukkannya wilayah itu. Kemudian, di usia 57 tahun, beliau meninggal dunia di kota Damaskus. Supaya kita lebih mengenal siapa itu Salahuddin, ya. Salahuddin itu adalah nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Berasal dari suku Kurdi. Tinggalnya di Kastil. Ya, lahirnya pada tahun 1137 Masehi, ya nak. Bermazhab Sunni. Nah, bagaimana berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah? Di dalam perkembangannya, Salahuddin itu mengukir kejayaan Islam pada masa itu. Sukses pemerintahannya. Kenapa? Dikarenakan Salahuddin itu memiliki sifat dan karakter yang kuat. Al-Ayyubiyah. Karena tadi judulnya apa? Dinasti Al-Ayyubiyah. Kata Al-Ayyubiyah itu dinisbatkan namanya itu diambil dari nama belakangnya Al-Ayyub, yaitu dari nama kakeknya. Lalu ya, Salahuddin itu masa kecilnya itu tumbuh di keluarga yang agamis, dididik
diberi pemahaman agama, disertai dengan akhlak yang santun, kemudian rendah hati, beliau menekuni teknik perang. Ya. Sehingga bisa terjun ke dunia politik. Kemudian karir dinasti Al-Ayyubiyah itu dimulai dari usia 32 yang sangat muda. 32. Disitulah beliau memulai karirnya. Beliau menjadi gubernur. Jadi nak, kalian pun begitu juga. Nah, sekarang usia kalian ini berapa usianya? 18. 18 tahun hari ini? 13. 13 tahun. Nah, jadi waktu kalian itu masih banyak belajar, ya kan? Banyak belajar, banyak mencari pengalaman dari sekolah, dari rumah, dan dari masyarakat. Jadi kalian pelajari itu semua, nak. Ya, kenapa? Karena setelah dewasa, ya kita tidak tahu bagaimana kalian menghadapi nanti. Seperti ini, tengok Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Beliau tidak tahu, nak. Ternyata masa kecilnya sudah dididik dari ini. Dididik apa? Teknik perang. Perang itu apa dalam pikiran kita? Tempur, ya kan? Jadi harus dia siap tempur. Gimana ini ya caranya ya menghadapi orang-orang nanti? Gitu ya. Jadi didik untuk diberi ilmu bagaimana untuk berperang. Tapi kalian pun begitu juga, nak. Di zaman sekarang bukan teknik ambil senjata, bukan, nak. Tapi di masa kalian nanti akan dikasih dan diberi teknik perang pemikiran. Dia tidak ambil senjata, itu ya. Jadi penguasa yang bijak sana. Siapa tadi? Salahuddin. Oke. Nah, Salahuddin mulai menjalankan kekuasaannya tadi, ya. Dinasti Fatimiyah itu berakhir dan menjadi awal sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Oke. Nah, setelah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah, ya, apa yang dilakukan si Salahuddin? Paham? Oke. Terakhir di sini ya, ada penguasa ya. Selama pemerintahan tidak hanya Salahuddin, nak, ya, yang yang berbuat, ya, ada 9 orang. Ada namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Al-Aziz Imanuddin, Al-Mansur Nasiruddin, Al-Adil Saifuddin, Al-Kamil Muhammad, Al-Adil Saifuddin, As-Soleh Nazmuddin, Al-Muazzam Turansyah, dan terakhir Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, tidak kalah penting bahwasanya, nak, dari ke-9 ini ternyata harus kalian ketahui, ya, banyaknya mereka ini yang paling menonjol, yang paling terkenal, ya, yang terkenal pada saat masa itu adalah ada 3 orang, nak. Nih ya, sudah ibu tanda ini ya. Salahuddin, siapa namanya? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Al-Adil Saifuddin Muhammad. Ada berapa? Yang paling oke, ada 3. Kalau yang penguasanya ada berapa? 9. Selanjutnya, ya, kita diskusi ya. Bisa? Ini ada pertanyaan sudah Ibu siapkan ya. Dan di sini ada pertanyaan, dijawab. Setelah dijawab, dicatat di kertasnya. Masing-masing kelompok akan maju mempresentasikannya dan 1 orang perwakilan akan membacakan hasil diskusinya. Ibu mau ini ya, bagi dulu kelompoknya ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nih. Ya. Nih kelompok 2 ya. Silahkan diskusikan. Dibuka bukunya. LKS, buku paket ya. Bagaimana? Ada yang sulit? Ini bagaimana? Ya.
Masih membaca ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, coba nak masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farizi, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, Nah ini pertanyaan. bagaimana kondisi dunia Islam sebelum dinasti Al-Ayyubiyah muncul? Jawabannya, Mana jawaban kalian? sebelum munculnya dinasti Ayyubiyah, kondisi dunia Islam berada dalam keadaan lemah. Kekuasaan Islam tidak terpusat dan banyak wilayah dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. Dinasti Fatimiyah di Mesir mengalami kemunduran. Selain itu, dunia Islam menghadapi ancaman dari tentara salib untuk menguasai wilayah sehingga persatuan umat Islam semakin melemah. Oke, kelompok 2, silakan. Baik, saya Raisa Fiona Syahputra dari perwakilan kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah? Nah, jawaban dari kelompok kami, berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah itu karena adanya perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Awalnya diangkat menjadi wazir di bawah kekuasaan Fatimiyah. Setelah dinasti Fatimiyah melemah, Salahuddin mengambil alih kekuasaan dan menghapus sistem pemerintah Syiah Fatimiyah menjadi ajaran Sunni. Sekian jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Saya Dina Rafira, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja faktor yang mendukung berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah? Faktor yang mendukung berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah yaitu 1. Melemahnya dinasti Fatimiyah sehingga dapat digantikan. 2. Adanya kepemimpinan yang kuat, cerdas dan berwibawa yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. 2. Dukungan militer yang bersatu. 4. Keinginan umat Islam untuk bersatu menghadapi ancaman tentara salib. 5. Adanya dukungan masyarakat. 4, silakan. Baik, pertanyaannya ialah sebutkan wilayah kekuasaan Al-Ayyubiyah. Oh, wilayah ya. Wilayah yang menjadi kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah adalah Mesir, Syam atau yang sekarang ialah Suriah, Yaman, Hijaz, Afrika Utara, dan sekitaran Irak dan Iran. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, boleh, silakan. Dengarkan ya, ada yang bertanya. Apa tujuan berdirinya Al-Ayyubiyah? Jadi, tujuan berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah adalah untuk menyatukan wilayah Islam dan membebaskan Yerusalem dari tentara salib. Dan itu salah satu keberhasilan Salahuddin dalam memimpin beliau tugas dan adil. Gimana? Cukup? Cukup. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan. Buat yang bertanya dan menjawab. Ya. Oke. Kalau begitu, nah maka dari itu kita ice breaking dulu ya. Berdiri, silakan. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tadi sudah dikasih aba-aba. Sekarang kita Marina Menara. Marina. Oke, Marina. Begitu deh. Nah, Marina.
menari. Di atas, menara, Marina. Oke, tepuk tangan. Oke, dah. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, nah selanjutnya ya, saya mau beri ya, Ibu mau memberikan soal pilihan berganda untuk masing-masing orang, ini tidak kelompok, pilihan berganda. 4, 5, 6, 7. Oke. Udah. Oke, udah sudah siap? Ya, terima kasih anak. Oke. Selanjutnya, nah di depan kalian ya, hanya refleksi. Bagaimana kesan kalian tentang materi ini? Kerjakan di bukunya masing-masing. Ya, tulis. Jawablah 5 pertanyaan refleksi ini. Sambil kita selesaikan dulu azan ya. Oke, udah. Coba siapa yang di sini ya? Masing-masing sudah punya jawabannya? Ayo, 1 orang dulu. Siapa yang mau menjawab dari kelima ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan bagi saya tentang materi ini? Materinya sangat menarik dan bermakna karena Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan berhasil membangun kekuasaan dengan persatuan, strategi yang baik, dan akhlak yang mulia. Pertanyaan yang kedua, apakah materi ini sudah dapat dipahami? Materi ini saya menjadi lebih paham bahwa sejarah Islam tidak hanya berisi perperangan, tetapi nilai keadilan, keberanian, dan toleransi. Pertanyaan ketiga, kesulitan apa yang saya rasakan tentang materi ini? Kesulitannya ialah saya belum memahami berbagai persoalan adanya perang salib dalam proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Pelajaran penting yang saya dapat, saya memperoleh pentingnya persatuan, kerjasama, kerja keras, dan sikap adil dalam memimpin. Salahuddin tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga bijaksana, serta menghargai lawan, dan kekuasaannya tidak digunakan untuk semena-mena, tetapi untuk kebaikan. Sikap kepemimpinan yang dapat diterapkan kehidupan sehari-hari, kita dapat bersikap adil, bertanggung jawab, rendah hati, dan tidak menyalahkan orang lain. Tangan dulu, Nak. Alhamdulillah sudah Ibu dengar jawabannya refleksi kali ini. Maka yang terakhir ya, coba dulu Nak berikan kesimpulan. Ada yang bisa? Al-Ayyubiyah yang cerdas, kuat, dan Salahuddin orang yang adil, rendah hati, dan pemaaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh para penguasa setelahnya untuk menjaga sistem pertahanan. Udah cukup? Oke. Udah silakan dulu Nak. Ya boleh, tepuk tangan. Oke ya. Ibu mau bertanya, sudah paham semuanya? Oke. Nah, cukupkan materi pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian anak-anakku semuanya. Kita kembali bertemu di minggu berikutnya. Baca bukunya kembali. Ya, semuanya Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bangga, kalian hebat semuanya. Ikut dapat berpartisipasi. Ya, dan semangat. Ibu lihat ya, udah semangat semuanya. Ibu harapkan bahwasanya pembelajaran ini tambah pengetahuan sejarahmu akan membentuk karakter. Seperti sosok Salahuddin Al-Ayyubi tersebut. Dan menjadikan kalian generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Siap? Oke. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,